Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya? Baik. Sehat selalu ya. Bersama Ali, ya. Masih jajannya? Tino. Oke, ya. Sebelum pelajaran dimulai, kita absen dulu untuk mengecek kelengkapan teman-teman kita. Ya, mungkin sebelum lebaran kita masih komplit. Setelah lebaran ada yang kurang karena masih jajannya di rumah. Ya. Saya absen. Ropek. Enten. Ada? Enten. Ya. Aziza. Nurul. Jumi. Polis. Intan. Dada. Ada. Paham? Nurul. Aida. Hana. Kita. Ali. Zaki. Oke ya. Asraf. Amri. Komplit ya. Oke ya. Juwita Indri Maulana. Ini absennya enggak ikut kota-kotanya. Ya. Oke ya. Pada pagi ini kita semuanya berkumpul dalam rangka mencari ilmu. Bertemu dengan saya pelajaran fikih. Pada pagi ini kita akan pelajari pelajaran 6 ya. Pelajaran 6 yaitu tentang sholat apa? Sholat jamak dan qashar ya. Oke. Jumi, apa yang kamu tahu tentang sholat jamak? Nurul, mengumpulkan. Oke. Kalau Amri, qashar itu apa? Meringkas. Ya. Ropek. Jamak itu artinya apa? Mengumpulkan. Oke. Jaki, qashar? Meringkas. Kita. Jamak itu apa? Mengumpulkan. Ya. Karena jamak. Meringkas. Qashar jamak mengumpul. Karena itu membingungkan saya ya. Oke. Lanjut Mas. Sholat jamak. Ya, sholat jamak secara bahasa. Kalau bahasa itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia, ya. Tapi kalau secara keilmuan itu harus secara menurut ahli fikih, ya. Secara bahasa, kata jamak berasal dari kata jamaah yang artinya mengumpulkan. Kemudian menurut istilah ilmu fikih adalah mengumpulkan dua sholat fardu dikerjakan dalam satu waktu secara sendiri-sendiri. Artinya apa secara sendiri-sendiri? Jadi sholat zuhur sama asar itu tidak boleh terus lakoni jadi siji. Artinya tidak dipisah, itu tidak boleh. Sholat fardu'an ya, sholli fardhuhi ma'al asri jamaah takdiman. Itu tidak boleh kumpulkan terus tanpa salam, itu tidak boleh. Harus salam tersendiri. Ya, paham ya? Belum pernah sholat jamak? Ya, besok sholat jamak syaratnya kamu harus bepergian, piknik dulu. Ya, setelah hari raya sangunya masih buat piknik ya. Setelah ujian nih, setelah wisuda ya.
Dua, macam-macam sholat jamak, ya, macam-macam sholat jamak, yaitu ada jamak takdim. Apa yang dinamakan jamak takdim? Yaitu mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu dan dikerjakan pada waktu pertama. Contohnya melaksanakan sholat zuhur dan asar, ya, dan asar itu dilakukan di sholat waktu zuhur, ya, mendahulukan yang akhir, ya. Yang B, jamak takhir, artinya apa? Mengakhirkan, ya. Artinya mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu dan dikerjakan pada waktu yang kedua. Misalnya sholat zuhur dan asar itu dilakukan pada waktu sholat asar. Oke, Mas Amri, niatnya sholat jamak takdim apa? Gimana? Usolli fardhu arba'ah rakaatin jam'atan iman ma'al asri fardhu lillahi ta'ala. Mas Ali, niat jamak takdim sholli fardhu jam'an ma'al asri fardhu lillahi ta'ala. Coba kan? Gimana? Sholli? Oh, belum bisa. Karena? Oh, tidak bisa. Oh, nanti setelah pelajaran bisa ya. Kholis? Nanti. Jamak takhir? Istri mana tuh? Oh, oke. Ya, jamak takhir usolli fardhul asri arba'ah rakaatin jam'an takbiran ma'a duri fardhul lillahi. Oke, semuanya bisa ya? Semuanya bisa ya? Aziza bisa ya? Oke, tepuk tangan untuk Aziza. Oke, dilanjut. Oke, sekarang sholat jamak. Syarat sah sholat jamak harus mempunyai syarat. Syarat itu apa? Syarat apa? Yaitu satu, syarat sah sholat jamak takdim, ya. Satu, mendahulukan sholat yang pertama. Contohnya Amri mendahulukan sholat yang pertama jamak takdim zuhur sama asar dilaksanakan di waktu zuhur. Oke, tepuk tangan untuk Amri. Yang kurang semangat nanti berarti dia itu kurang sehat. Oke, B, berniat jamak pada sholat yang pertama. Artinya apa? Sholat jamak yang pertama, yaitu ketika sholat zuhur, ya, kamu di perjalanan, ya, tidak bisa, ya, karena kamu itu kan naik bisnya itu kan nggak bis kamu sendiri. Ya, kalau naik bis kamu sendiri kan bisa berhenti, ya. Nah, itu kan kamu naik bisnya kan pakai tiket, ya, ikut orang banyak. Jadi kan, Pak, tolong berhenti sholat zuhur dulu, kan tidak bisa, ya. Nah, maka kamu langsung niat pada waktu sholat zuhur itu niat menjamak sholat, karena sholat zuhur tidak bisa dilaksanakan pada waktunya, ya.
Ya. Mending bener wae. Ya pada waktu pas azan Allah Akbar Allahu Akbar sholat dulu nih. Padahal saya masih di berjalan, ini tidak bisa ini. Terus kamu nih, ya niat sholat jangan sama apa? Nggak boleh sama Isya, harus sama ya, terus sama sholat kamu niat sholli fardhu dhuhri jam'an arba'a raka'atin jam'an takdiman ma'al asri fardhu lillahi ta'ala. Yang C, dikerjakan secara berturut-turut, tidak ada jeda atau mengobrol. Nah, Jumi apa artinya? Artinya bahwasannya ketika setelah sholat, Taufik, apa artinya? Dikerjakan secara berturut-turut, tidak ada jeda mengobrol. Aziza? Oh ini artinya setelah melaksanakan sholat duhur jamak 4 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus berdiri setelah sholat duhur jamak, nggak boleh terus pikir no jajan ujian kamu imam pikir belum jalan kamu kita kurang, nggak boleh, harus langsung berdiri lagi terus niat sholat asar dengan jamak ya, hanya mengumpulkan ya, rokaatnya masih utuh. Dikerjakan secara berturut-turut, tidak ada jeda mengobrol. D, tetap dalam keadaan bersafar. Bersafar ini Ali, masalah gimana ini? Tetap dalam keadaan bersafar. Artinya apa? Orang yang bepergian itu masih dalam keadaan tidak dalam sudah pulang. Ketika kamu kok sudah pulang, tidak boleh jamak. Ketika kamu kok ya dari Semarang, tidak bisa melaksanakan. Kamu tujuannya di Grobogan. Terus sampai rumah baru melaksanakan, tidak boleh. Kamu harus melaksanakan sebelum sampai rumah. Kalau rumahnya Teguan, kamu harus melaksanakan pokoknya sebelum sampai rumah. Karena artinya di sini adalah bersafar dalam keadaan pergi. Sholli fardhu dhuhri jam'an takdiman ma'al asri. Oh, wis nang omah mulai kok mosok jamak, gitu. Enggak boleh. Paham? Paham aja? Alhamdulillah. Olis, paham? Sehat selalu? Ya, kita paham ya? Ya, sudah bisa niatnya? Oh belum ya, semoga nanti setelah pelajaran ini bisa semuanya. Cara bisa? Roh? Belum. Oke. Syarat sah jamak takhir. Ya, syarat sah jamak takhir. A, berniat menjamak sholat. Dan yang paling pas untuk itu adalah berlalunya waktu sholat yang pertama. Ya, jamak takhir. Ya. Oke. Yang B, tidak bermakmum kepada orang mukim. Tidak bermakmum kepada orang mukim. Jadi kalau kamu jamak tidak boleh sholat dengan orang yang ada. Mungkin 6, karena sama-sama di bepergian itu di musola atau masjid itu kan tidak tahu dia itu sholat jamak atau tidak. Ya, maka sebaiknya kalau kamu punya kelompok itu membuat jamaah sendiri. Mungkin Hana
jamaah dengan orang yang biasa tidak jamaah, itu berarti tidak boleh. C. Syarat sah yang lain sama dengan jamaah takdim. Yang berbeda hanya niat dan waktu pelaksanaan. Kalau jamaah takhir dilaksanakan di sholat yang akhir. Itu ya. Ada kesalahan nanti di refresh ya. Oke, lanjut Mas. Kosor sekarang untuk jamak takdim, jamak takhir tidak paham ya? Oke, Robek sudah paham ya? Niatnya bisa ya? Soal bisa? Zaki bisa? Alhamdulillah, tepuk tangan untuk semuanya. Tepuk waktu ini itu udah sehat itu ya. Orang sakit itu kan hanya begini. Ya. Oke. Sholat qashar. Qashar artinya meringkas yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Tidak boleh 3 rakaat meringkas jadi 1,5. 1,5 piye Pak? Berarti pas berdiri kamu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sholat apa? Ya. Karena di paruh setengah itu tidak boleh. Atau 2 rakaat seperti subuh itu tidak boleh meringkas jadi usolli fardhu subahi rakaatan itu tidak boleh ya, tetap 2 rakaat ya. Oke, apa yang dinamakan sholat qashar? Yaitu meringkas. Pengertiannya adalah sholat qashar menurut istilah yaitu meringkas sholat fardu yang jumlahnya rakaatnya 4 menjadi 2 rakaat. Adapun sholat fardu yang dapat diqashar adalah sholat terus sholat ya. Yang tidak boleh berarti sholat. Syaratnya 1. Dalam perjalanan jauh. Ora oleh dolan nggone tanggamu roti to sarini. Wah, liwati musala iki salat qashar iki tidak boleh ya Aida. Kamu pergi ke pondok, saya niat pergi pondok ini sudah boleh qashar ini tidak boleh. Hanya pergi ke pasar babatan meringkas tidak boleh. Harus ada aturannya. Oke. Pertama perjalanan jauh. Yang kedua perjalanan itu bertujuan beda untuk maksiat. Nah, belum dangdut. Ya, tidak boleh. Dangdut itu ibadah atau maksiat? Maksiat. Oh, ini judul ya semua. Iya, seru Pak. Coba kamu kalau ada dangdut di lapangan itu, ya, pakai undangan atau tidak? Pakai undangan tidak Polis? Datang sendiri atau dijemput? Kayak apa ya? Oh, silangkong. Kalau pengajian itu biasanya pakai dijemput temannya atau berangkat sendiri? Oh, berarti Olis itu masih sadar, ya. Karena pengajian dan dangdut masih berangkat sendiri. Ya. Ali, kalau dangdut pakai undangan atau berangkat sendiri? Oh iya, kalau selama ada pengajian di alun-alun itu nunggu temannya apa enggak? Nunggu temannya. Tidak boleh ya sholat qashar untuk bertujuan bepergian karena masih mencuri. Mau mencuri ke daerah mungkin sini daerah Purwodadi lah ya. Ini Ampri contoh daerah semoga tidak ya. Ampri sama Zaki ini karakternya kan baik, tapi tidak mungkin mencuri ya. Karakternya kan baik. Wah, niat bobol rumahnya Cina sana terus niat. Ayo Zaki, ini mau sampai sini kita jamak qashar dulu. Tidak boleh ya.
bertujuan pada yang baik, ini kan. Terus perjalanan itu dilakukan menuju suatu tempat tertentu. Jelas. Orang kena bingung apa nanti imam jalanin sih, apa tujuannya lapor nanti bingung, orang boleh, maka tidak boleh. Paham? Tidak? Oke, dilanjut. Karena paham? Sehat kan? Oke, dilanjut ya. Nah ini yang sering mungkin kamu bisa melaksanakan karena sering terjadi di lapangan, lapangan terbuan ya. Lapangan itu artinya luas ya. Dalam keadaan ketakutan atau perang, gitu. Contoh, kamu mau ke sholat, ya, mau sholat duhur, jelalah. Sholat duhur itu ada apa? Perang, perlu delik, gitu. Perlu bersembunyi. Maka sholatnya boleh ya. Sakit, ya. Ini tidak sakit meriang ya. Ini tapi ini sakit kan banyak. Hujan lebat kamu ketakutan, ya, beliung, terus anginnya puting beliung, ya, itu boleh karena menakutkan, ya. Ya. Kamu habis mau sholat, pas sholat udah jujur angin, ledek angin teko ya. Kamu kan takut besinya, wah ini rumahku ini rumah yang enggak standar ini, bisa roboh ini ya. Nah, itu bisa diri. Bencana alam, ya. Banyak bencana alam, bumi meletus, jarak gunung meletus, ya. Terus apa? Bencana alam. Bencana alam yang lain-lain banyak banjir, ya. Sini yang sering banjir, ya. Terus jumlah rakaatnya harus 4, bukan sholat qadha, ya. Jadi sholat qadha tidak boleh diringkas. Sholli qadha duhri qadhaan lillahi ta'ala boleh, qasron tidak boleh, ya. Tidak boleh bermakmum kepada orang yang menentang, ya. Mengetahui bahwa ia boleh mengqasar. Ada syaratnya jaraknya yaitu 80,64 km. Oke. Lanjut. Oke. Sholat jamak. Ini sholat jamak plus mengumpulkan plus meringkas. Nah, ini lebih efektif. Ganjarannya sama dan sama dah. Karena mempunyai syarat-syarat tertentu kita. Ya. Apa yang dinamakan sholat jamak qasar adalah mengumpulkan 2 sholat fardu dalam satu waktu sekaligus meringkas rakaatnya yang semula 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Hukum menjamak dan munqashar adalah mubah itu apa? Boleh dilaksanakan, boleh tidak wajib, tidak tidak boleh. Kalau kamu tidak menginginkannya, tidak apa-apa, ya. Bagi yang memenuhi syarat, tidak boleh kamu di rumah sama Nurul di rumah itu menjamak sama kosor karena pacarnya datang ini. Ya, maaf teman, maaf ya, saya tak sholat sebentar. Sholat kok, kamu biasanya gitu enggak? Saya tak sholat lama ya, gitu enggak? Izinnya gitu. Bu, saya mau sholat lama, gitu. Izinnya pasti sholatnya sebentar. Dilanjut. Di sini nanti di rumah langsung dipraktekkan. Ini ngojo praktek hanya simulasi ya. Ngojo kok lakukan tenan sholat duhur padahal kamu tidak punya syarat.
Oke. Praktek sholat jamak takdim, sholat zuhur dan asar. Oke, Aida. Coba nomor 1 sampai nomor 2. Coba baca coba. 1. Oke, berniat menjamak sholat yang pertama harus ada niatan sholat yang pertama. 2. Takbiratul ihram. Yang ketiga. Oke, sholat zuhur 4 rakaat seperti biasa. Itu kalau jamak takdim dan jamak takdim. Ya. Amri nomor 3. Ali nomor 4. Setelah salam pertama langsung kiri, tidak disalingin terkadang hanya seperti sedikit ada yang lain. Oke, jadi setelah sholat zuhur tidak boleh diselingi dengan kegiatan yang lain. Nomor 5. Nurul. Oke, berdiri dan niat yang kedua untuk sholat asar. Nomor 6 sampai 8. Takbiratul ihram. Niatnya tadi gimana kalau musalli fardhu duri arba rakaatin jamaah takdiman ma'al nasri fardhu lillahi ta'ala. Kita sudah bisa? Ya, kami bisa. Oke. Terus sholat asar seperti biasa. Dilanjutkan salam. Najis ya? Bang? Oke, dilanjut. Oke. Praktek sholat jamak takhir, yaitu sholat maghrib dan isya. Ya. Oke. Ini berarti dilaksanakan di waktu sholat isya. Ya. Oke. 1. Berniat menjamak sholat yang pertama, ya, yaitu menjamak sholat maghrib, ya. 2. Niatnya gimana? Usolli fardhu maghribi salasan rakaatin jam'an takhiran ma'an isai fardhu lillahi ta'ala. Oke, yang pertama berniat. Nomor 2 takbiratul ihram. Terus sholat maghrib 4. Ini salah ini ya. 3 rakaat seperti biasa. Salam, kemudian tidak boleh diselingi dengan zikir, kemudian berdiri untuk sholat isya. Terus takbiratul ihram. Allahu akbar. Terus sholat isya seperti biasa. Terus salam. Praktek sholat kosor artinya meringkas. Praktek aja, berani praktek. Ajizah. Oke. 1. Berniat dengan cara kosor, ya, meringkas. Kemudian takbiratul ihram. Yang ketiga, sholat zuhur 2 rakaat seperti ini.
biasa tanpa tahiyat awal. Ya, cuman jumlah rakaatnya diringkas. Kemudian salam. Oke, jamak plus meringkas. Dilanjut. Ini jamak qasar, mengumpulkan dan meringkas. Berniat menjamak qasran, meringkas. Contoh sholat zuhur dengan jamak takdim dengan niatan meringkas, ya. Sholi fardhon, fardhu dhuhri rakaataini qasran majmu'an ilaihil asri fardhon lillahi ya. Satu, ya, yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga sholat zuhur 2 rakaat karena kosong. 4 salam. 5 berdiri dan niat sholat yang kedua dengan jamak dan qasar. Terus takbiratul ihram. 7 sholat asar 2 rakaat karena dikosor seperti biasa melaksanakannya. Terus salam. Paham? Ya, nanti dipraktekan, ya. Praktekan, ya, Sarah. Ya. Oke. Untuk pertemuan hari ini saya kira cukup, ya. Apa yang dinamakan sholat jamak dan jamak takdim dan jamak takhir serta qasar, ya. Semuanya paham, ya? Bisa dilaksanakan, ya? Bisa dipahami? Ya. Maka dari itu, ya. Ada pertanyaan? Andri? Tidak ada. Oke, ya. Sebelum kita akhiri, maka dari itu kita berdoa dulu sebelum kita pulang, ya. Kita berdoa dulu semoga kita selamat dan besok bisa bertemu kembali dengan siapa. Amin. Oke, Al-Fatihah. Dari saya akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.